Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Binti Rodia dengan nomor induk mahasiswa 21030040018 dan beserta ini teman saya Alfra Rosa beserta Afin Dwi Ma'rifah. Kami dari Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek akan melaksanakan sebuah wawancara kepada seorang pengusaha bisnis guna melengkapi mata kuliah yakni Manajemen Operasional. Orion ini dibukanya dulu sejak tahun berapa? Ibu Ini sudah berjalan hampir 5 tahun. 5 tahun. Ini sejak awal pandemi itu sudah. Oh, awal pandemi. Terus ibu itu membuka bisnis itu awalnya itu gimana kok bisa sampai membuka bisnis kue Orion ini? Awalnya, Ya, awalnya sebenarnya cuma berawal dari hobi. Terus akhirnya kan dari hobi itu kan terus apa ya Mbak istilahnya, kan saya sering ngasih ke teman-teman, terus tetangga-tetangga gitu kan, kasih tester gitu kan. Sebenarnya itu cuma hobi sih, tapi dari hobi itu nggak taunya justru jadi menghasilkan. terus kendalanya ibu itu membuat kue itu gimana? Yang menjadi kendala di usaha ibu itu di bagian mananya? Kendala itu untuk saat ini untuk alatnya sih masih terbatas, sedangkan permintaan pasar itu kan kadang kan partai besar gitu kan Mbak. Kalau untuk apa skala kecil insya Allah bisa memadai alatnya. Tapi kalau sudah permintaannya sudah skala besar, partai besar itu kadang yang keteteran di alatnya itu Mbak. Karena kan kalau kita kerja itu kan alat itu kan sesuatu hal yang menunjang toh Mbak, istilahnya menunjang pekerjaan kita kan gitu. Karena kalau alat kita nggak ada alat, kita kan nggak bisa kerja. Terus kalau alat kita terbatas juga nggak sesuai dengan orderan yang masuk. Jadi orderan masuk itu melebihi kapasitas, itu juga terkendala sering. Kan misal contoh kayak snack box gitu kan Mbak, snack box itu kan misal permintaan customer itu kan ada 5 item gitu ya Mbak. Kalau cuma 100 gitu insya Allah masih bisa Mbak alat saya. Tapi kalau sudah lebih dari 100, misalkan lah 200 bahkan sampai 500, itu udah keteteran sekali. Terus di sini itu ibu itu pakai karyawan atau ya? Untuk sementara saya sendiri. Belum ya? Belum. Ya alhamdulillah ya ibu sendiri Ya, udah alhamdulillah. bisa. Alhamdulillah. Walaupun sendiri ya alhamdulillah walaupun sendiri bisa kok. Masih bisa teratasi gitu loh Mbak. Ibu ini di sini tuh melayani event-event. Saat event itu bisa melayani apa tidak? Sejauh ini belum Pernah ya? belum pernah. Jadi ibu itu sekarang skalanya masih skala. Masih skala rumahan aja Mbak. Kalau jenis-jenisnya kuenya masih apa aja ini? Oh ya, kalau untuk jenis kue itu mulai dari snack box, terus jajan pasar, kue kering, seperti itu. Tapi ini juga lebih mengarah ke pastry juga Mbak, masih belajar pastry juga. Apa itu pastry? Pastry itu kayak apa ya Mbak, croissant seperti itu loh Mbak. Jenis pastry itu kan kayak seperti itu. Ibu ini nanti masnya berencana mendirikan sebuah Kedepannya, kedepannya. ya, insya Allah kalau diberikan rezeki ya pengen buka toko sendiri gitu. Jadi kan kalau enaknya kalau kita punya toko itu kan orang kan lebih lebih luas jangkauannya kan Mbak. Otomatis kan orang itu kan lebih bisa mengenal produk saya kan gitu istilahnya. Dalam satu bulan itu ibu bisa kira-kiranya Apa ya? berapa? Estimasinya berapa kue?
bisa dijual dalam satu bulan? Pieces dalam hitungan apa itu Pieces. mbak? Oh, pieces. Pieces itu apa ya mbak? Misal satu minggu itu 3 kali ya, 3 kali. Satu minggu itu 3 kali kita orderan masuk. Itu setiap satu orderan itu masing-masing 100 piece loh mbak. Kadang kan tergantung peminatnya. Kadang orang itu 100 piece, terus per 5 item atau per 6 item, nggak tentu sih mbak. Kalau untuk estimasi per piece-nya kan kita nggak bisa ya mbak. Kalau seperti itu kan tergantung customer juga. Estimasi berapa ya? Kalau seminggu itu paling enggak ya 3 orang gitu per piece-nya. Katakanlah hitung aja kalau per piece-nya itu 100 per item gitu ya mbak. Jadi sekali orderan itu 500 kue. 500 kue lah, kalau kali 3 udah 1.500 tuh. Kalau misalkan kali 4 udah berapa? Hitung aja 5.000 piece gitu. Keuntungannya itu di bidang keperkuean ini banyak keuntungannya apa? Sebenarnya kalau untuk harga jual dan labanya itu kan saya itu kan punya hitungan istilahnya HPP ya mbak, harga pokok produksi kan gitu. Itu komponennya itu kalau saya, karena mungkin setiap penjual gue itu pasti lain-lain ya mbak, dan menentukan harga jual itu kan lain. Kalau saya itu laba itu saya hitung bisa 50%, bisa 100% gitu. Kadang ya saya ambil gitu, kalau dirasa ya agak kemahalan gitu ya, saya cuma ambil 50% aja. Nanti kalau misalkan harganya masih standar sama yang lain-lain gitu, saya ambil 100% gitu. Itu terlepas dari, kan saya kan ada hitungan seperti biaya operasional, terus biaya alat itu juga saya masukin mbak. Karena apa? Itu sangat penting menurut saya. Karena kalau kita cuma istilahnya kita hanya menjual produk, kita menentukan harga jual tanpa kita memikirkan alat dan biaya operasional seperti listrik, seperti gas transport kita belanja kan, itu kita nggak dapat apa-apa mbak. Karena memang ya komponen pokoknya harus seperti itu. Kalau saya pribadi itu baru nanti akan dimasukkan laba seperti itu. Soalnya kalau nggak gitu alat itu kan gini, kalau saya mikirnya kita memakai alat itu setiap hari ya mbak istilahnya. Kalau kita sudah ada budget sendiri untuk alat, otomatis kan kita bisa menyisihkan khusus untuk alat kan. Nah, jaga nih nanti kalau alat yang kita pakai itu rusak, ada kerusakan, jadi kan itu nanti ada kita bisa beli dengan uang itu, uang alatnya itu. Paman ya bu, permintaan penjual itu lebih banyak dari apa yang karyawannya. Nanti kalau semuanya permintaan customernya lebih banyak itu gimana? Melebihi kapasitas tenaga saya. Iya. Oh ya, kalau untuk melebihi kapasitas saya terpaksa ambil orang. Tapi sejauh ini kalau misalkan saya masih bisa menghandle semuanya ya saya sendiri mbak. Saya hampir nggak pernah kok minta tolong sama orang itu. Belum pernah. Jadi di sini belum pernah. Iya, belum pernah. Dari dulu awal buka saya kerjakan sendiri. Cuma ya untuk apa ya, jenis kue misal snack box itu kan misalkan isi 5 gitu ya mbak. Nah nanti kan ada itu kayak kletikan sendiri, terus kayak bolu, kayak roti, terus kayak kue basah itu pasti ada, kayak risoles, pastel. Nah kita kerjakan itu sesuatu yang istilahnya tahan dulu gitu mbak, kayak kletikan ya mbak, misal kacang bawang atau stik bawang itu kan kita buat dulu misal hamin 5 hari gitu.